Selamat siang semuanya, Shalom. Apa kabar? Saya berharap kita semua baik-baik saja di rumah masing-masing tentunya ya. Mungkin sudah 2-3 bulan kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita selalu bertemu secara virtual. Kita bisa bersama-sama bernyanyi, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, kita saat teduh sejenak, kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami berada di sini, kami ingin untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau yang siapkan hati setiap pribadi di sini. Bapa, Engkau yang selalu jaga hati kami, biarlah kami selalu mempunyai iman untuk datang kepada Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Engkau saja. Biarlah Engkau memberkati dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita menyanyikan lagu pertama, When I Look Into Your Holiness. Shadows in the light.
使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真女玛利亚手生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Alasan kita hidup itu adalah untuk menyembah Tuhan kita, memuji Tuhan kita. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak melihat suara yang bagus atau suara yang jelek, tapi Tuhan melihat isi hati kita.
我们在天上的父，人人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Tidak terasa kita sudah hampir 3 bulan kita tidak bertemu di dalam ibadah revival. Doa saya kepada teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, senantiasa dalam pelindungan daripada Tuhan. Kita bersyukur melalui kerinduan daripada teman-teman kita yang ada di revival ini, dan melalui himbauan pemerintah di dalam bulan Juni ini, kita sudah memasuki tahapan new normal baru, sehingga kita diizinkan untuk melakukan satu ibadah kembali, tetapi dalam bentuk ibadah online service. Kita bersyukur supaya melalui ibadah ini, iman daripada teman-teman sekalian kepada Tuhan kembali dikuatkan. Marilah kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami, menjaga pelihara kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan di dalam hari yang Engkau kuduskan, hari Sabat Tuhan, kami bisa melihat ada kasih Tuhan dinyatakan kepada kami. Kami bisa bersama-sama Tuhan, meskipun kami dibatasi oleh jarak, tapi kami bisa melalui multimedia untuk bersama-sama beribadah di YouTube ini. Kami percaya Tuhan, Engkau pimpin sertai kami, berkati kami semuanya, berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman Tuhan. Mohon Engkau pimpin sertai, sehingga pemberitaan firman Tuhan hari ini benar-benar menguatkan kami, dan kami lebih kuat lagi untuk menghadapi di dalam masa-masa sulit hidup kami. Kami berpegang teguh kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini saya diberi sebuah tema, yaitu How can this be? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Teman-teman sekalian, apakah engkau pernah berbayangkan dalam masa-masa seperti ini, di dalam tahun 2020 ini, kita sudah memasuki hampir setengah tahun. Tetapi di dalam setengah tahun ini, kita melewati dengan bagaimana teman-teman sekalian? Saya yakin, saya juga sering mendengar di media sosial ataupun saya bertanya langsung. Banyak sekali orang mengatakan, wah tahun ini gawat. Tahun ini penuh dengan ketidakrancangan. Banyak sekali rencana-rencana saya. Banyak sekali apa yang saya harapkan, yang mau saya kerjakan ini tidak terlaksana dengan baik. Ada yang punya rencana mau sekolah, kuliah, lanjut ke luar negeri. Ada yang rencana bekerja, berpindah kerja ke satu tempat yang baru. Ada yang berencana mungkin mau menikah di tahun ini. Tapi semua rencana ini akhirnya harus diundur, dan ada yang lebih buruk lagi. Rencana ini harus dibatalkan. Dan banyak sekali kerugian, penderitaan, ataupun hati yang tidak puas akan hal ini. Teman-teman sekalian, kita tahu selama beberapa bulan ini kita lebih banyak diminta untuk stay at home. Kita lebih banyak diminta untuk melakukan segala kegiatan kita, mungkin di rumah saja, kita dibatasin, kita mau keluar juga dibatasin. Dan itu seringkali membuat mungkin perasaan kita tidak nyaman, kita tidak enak. Tapi hari ini teman-teman sekalian, saya juga mengalami hal itu. Di dalam masa-masa stay at home ataupun ada beberapa tempat yang mengadakan PSBB ini, saya coba merenungkan apa maksud daripada semuanya ini. Suatu kali saya membaca sebuah nas firman Tuhan, dan saya punya kerinduan untuk membagikan kepada teman-teman sekalian. Di dalam pengkhotbah Perjanjian Lama pasal 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan ini berkata, Ia, yaitu Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Teman-teman sekalian, firman Tuhan ini berbicara satu bagian bahwa Tuhan itu sudah merancang yang terbaik. Tuhan sudah merancang dalam setiap hidup kita dari awal, sekarang, dan akhir daripada hidup kita. Kita kadang-kadang mungkin susah mengerti apa maksud Tuhan. Mengapa hari ini terjadi? Mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Teman-teman sekalian, saya juga punya kerinduan hari ini ada melalui sebuah cerita daripada kisah di dalam Alkitab. Untuk memberikan kepada kita, di dalam tema yang kita bahas hari ini, how can this be? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebenarnya di dalam nas Alkitab itu sudah pernah dikatakan oleh seseorang. Seseorang pernah bertanya, mengapa itu terjadi dalam dirinya? Mengapa itu terjadi dalam hidupnya? Anda tahu siapa orangnya? Biasanya ini sebuah cerita yang sering kali dibahas sewaktu minggu-minggu akan menjelang Natal. Coba kita buka di dalam Lukas. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai yang ke-38. Injil Lukas Perjanjian Baru pasal yang pertama ayat 26 sampai yang 38. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut melihat perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman sekalian, tadi nas yang kita baca ini adalah kisah tentang hari menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Yesus itu dikandung oleh seorang perempuan muda yang masih perawan bernama Maria. Tapi di balik daripada kelahiran Tuhan Yesus, sebenarnya ada sebuah kisah yang mungkin kita kadang-kadang kurang untuk memperhatikannya. Yaitu ada seorang, yaitu ibu daripada Tuhan Yesus yang bernama Maria. Maria, di sini kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-27. Kenapa? Maria sebelumnya adalah seorang perawan yang bertunangan. Yang bertunangan sesuai dengan tradisi orang Yahudi, sebelum menikah, biasanya 1 tahun sebelumnya itu mereka akan bertunangan. Jadi sama juga, Maria, dia sudah bertunangan. Dan 1 tahun ke depan, dia akan menikah. Menikah dengan seorang yang bernama Yusuf yang dia cintai.
Tetapi teman-teman sekalian, suatu Maria sudah mempersiapkan pernikahannya. Lihat, pernikahan belum dilaksanakan, tunangan sudah. Tetapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan memanggil, mengutus seorang malaikat bernama Gabriel untuk pergi mencari Maria, untuk memberitahu kepada Maria sesuatu akan terjadi pada dirinya. Sebelum dia menikah akan terjadi bahwa apa? Dia akan mengandung. Dia akan mengandung, tetapi dia bukan mengandung karena apa? Hubungan badan. Dia bukan mengandung karena apa? Ada hal yang tidak betul dalam dirinya. Ada hal yang salah dalam dirinya. Tetapi apa? Dia mengandung karena apa? Ada Roh Kudus Tuhan bekerja dalam dirinya untuk menggenapi nubuatan bahwa Yesus anak Allah akan lahir ke dunia ini melalui rahim seorang perempuan yang sama sekali tidak pernah sebelumnya melakukan hubungan badani. Ini tercatat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, saya bacakan. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Teman-teman sekalian, coba Anda perhatikan baik-baik. Ada hal yang terjadi dalam Maria itu secara mendadak. Dia tidak pernah bayangkan, dia tidak pernah pikirkan bahwa Tuhan akan memilih dia. Sebelum dia menikah, cuman dia sudah bertunangan, artinya belum menikah secara resmi. Dia sudah harus mengandung. Dia sudah akan, dengan kata lain, perutnya akan besar. Dan ini tidak bisa disembunyikan. Menurut tradisi orang Yahudi, dan saya yakin juga di setiap tradisi suku bangsa di dunia ini, seseorang yang belum menikah tetapi sudah hamil, itu adalah sebuah aib. Itu seperti sebuah tragedi. Bukan hanya memalukan dirinya saja, tapi juga akan mempermalukan keluarganya, sanak familinya, orang kampungnya, dan juga apa? Mungkin saja apa? Pasangan dia, Yusuf, keluarga mereka juga akan dipermalukan. Kecuali Pak, hanya Yusuf memutuskan hubungan dengan dia. Teman-teman sekalian, coba Anda bayangkan hal ini terjadi. Ini bisa menjadi satu kasus moral yang mencoret kehidupan Maria sampai akhirnya. Sesuai dengan tradisi orang Yahudi, kalau kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24, seseorang yang berzina itu jika kedapatan dia bisa dirajam sampai mati. Jadi konsekuensinya itu begitu berat. Coba Anda bayangkan, Maria suatu pertama kali bertemu dengan malaikat dalam Lukas pasal 1 ayat 26. Dan di dalam 28 malaikat Tuhan berkata apa? Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dikatakan engkau Maria yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam yang begitu indah. Dan di dalam ayat 30 dikatakan jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kelihatannya sesuatu yang indah bukan? Wah, engkau mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Engkau mendapat penyertaan daripada Tuhan. Tetapi apa? Dilanjutkan dengan berita. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau belum menikah. Engkau hanya bertunangan. Tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Teman-teman sekalian, coba Anda bayangkan, jikalau hal ini terjadi pada Anda, bagaimana respon dengan Anda? Tapi kita melihat satu bagian yang indah, yang kita bisa melihat bagaimana iman daripada Maria itu. Maria percaya itu punya rencana daripada Tuhan. Makanya di sini Maria berkata, bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? How can this be? Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami, aku belum menikah loh.
Bagaimana itu mungkin terjadi? Itu hal yang tidak mungkin. Dan kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, since I am a virgin, saya masih perawan. Bagaimana itu mungkin terjadi? Ini pertanyaan yang juga mungkin sewaktu kita mengalami satu hal, bagaimana ini mungkin terjadi, Tuhan? Tapi di sini teman-teman sekalian, kita melihat bahwa Maria, dia tidak langsung mengatakan kepada malaikat Tuhan, saya tidak mau. Kamu cari orang lain saja. Kok saya yang dipilih? Kok tidak orang lain saja? Di sini kita bisa belajar satu bagian penting yang pertama, yaitu Maria taat. Maria taat kepada Tuhan. Dia katakan, bagaimana hal ini terjadi? Karena aku belum bersuami, tetapi apa? Di sini dia tidak menolak saya. Dia hanya bertanya, apa rencana Tuhan? Apa yang selanjutnya Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita? Ini penting buat kita semua teman-teman sekalian. Suatu kita mungkin terjadi hal-hal yang di luar daripada pikiran kita, di luar daripada rencana yang mau kita kerjakan, tidak terjadi. Tetapi kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita dengan katakan, Tuhan, udah saya lupakan Engkau. Tapi kita harus belajar apa maksud daripada rencana Tuhan dalam hidup kita. Di sini kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 35 dan 36. Di sini malaikat Tuhan berkata, Roh Kudus Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Teman-teman sekalian, di sini Tuhan menyatakan, jikalau Maria turut taat kepada perintah Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan membuktikan di dalam pertanyaan yang dia tidak mengerti itu. Mengapa ini terjadi? Bagaimana hal ini terjadi? Tapi Tuhan punya jawaban. Teman-teman sekalian, seringkali kita meragukan Tuhan. Kita meragukan apakah Tuhan bisa melakukan satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita kadang meragukan apakah Tuhan mungkin bekerja dalam hidup kita. Melakukan satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi di sini kita harus belajar satu bagian pertama yang penting, yaitu Maria taat kepada Tuhan. Maria tidak mengatakan tidak mau Tuhan, tapi Maria bertanya kepada Tuhan dan Maria mau tahu Tuhan yang bimbing dia. Makanya di sini kita bisa melihat Maria mendapat jawaban daripada Tuhan melalui malaikat. Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja kepadamu. Roh Tuhan yang akan membuat engkau seorang perawan. Meskipun hari ini engkau belum menikah, engkau baru tunangan. Tapi jika Roh Kudus Tuhan yang bekerja, Tuhan yang pilih engkau, maka ini mungkin terjadi. Maka tidak hal yang tidak mungkin terjadi. Dan Tuhan juga memberikan sebuah contoh sampel yang disampaikan kepada malaikat Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 36. Dikatakan, sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, familimu itu, dia juga mengandung. Dia mengandung beda dengan engkau. Dia mengandung meskipun dia sudah menikah, dia sudah tua, dia tidak punya anak. Tapi hari ini Pak, di dalam masa tuanya itu, dia mengandung seorang anak laki-laki. Di masa mandul dia, yaitu Pak, bulan ke-6. Di masa-masa mandul, di masa-masa usia tua, familimu Elizabeth, dia juga bisa mengandung. Jadi jikalau Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidupmu, yang Tuhan yang pilih engkau, tidak mungkin tidak terjadi. Teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak hal yang tidak mungkin dalam hidup kita. Hari ini juga mungkin mungkin saja engkau sedang berada dalam penantian hidupmu. Engkau menanti akan sesuatu hal. Engkau menanti akan sesuatu akan tergenapi dalam hidupmu. Banyak rencana yang engkau pikirkan, tapi yakin dan percayalah bahwa ada rencana Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mustahil. Teman-teman sekalian, ini diakhiri dengan sesuatu yang indah. Diawali dengan Maria bertanya kepada Tuhan, tetapi dia taat, dia tidak menolak. Yaitu apa? Bagaimana hal itu mungkin terjadi dalam hidupku?
How will this be, God? Mengapa Tuhan itu terjadi dalam hidupku? Itu dikembalikan dengan di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, diakhiri dengan sesuatu yang indah. Bahwa Maria berkata apa? Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman sekalian, Maria mengakhiri percakapan dengan begitu indah dengan Tuhan melalui malaikat Tuhan. Dia taat kepada Tuhan dan dia berkata apa? Aku ini hanya hamba Tuhan. Meskipun pertama kali dia meremehkan dirinya. Anda tahu dia berasal dari sebuah tempat, sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kalau Anda tahu, Nazaret itu pada zaman dahulu, pada zaman Maria itu adalah sebuah tempat yang tidak dianggap, tidak diperhatikan. Anda bisa buktikan, kita bisa buktikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 46. Di situ pernah seorang Nathanael yang bernama Nathanael. Nathanael dia mewakili generasi orang Yahudi pada saat itu. Dia berbicara dan bertanya kepada Filipus. Nazaret, dia katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 46. Nazaret, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari sana? Mungkin enggak di Nazaret itu? Mungkin pada saat itu Nazaret itu tempat buangan, tempat orang tidak perhatikan. Tapi di situ apa? Tuhan memanggil seorang perempuan muda bernama Maria untuk mengandung dan melahirkan juru selamat bagi dunia ini, anak Allah. Ini hal yang luar biasa. Dan Maria benar dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya bukan siapa, saya adalah hambanya Tuhan. Seorang hamba tidak punya pilihan. Seorang hamba tunduk kepada tuan majikannya. Dia kata apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku apapun yang terjadi dalam hidupku menurut rencana Tuhan. Teman-teman sekalian, ini hal yang indah. Maria tidak menolak Tuhan. Tidak menolak rencana Tuhan, tapi dia tunduk, dia takluk, dia taat kepada rencana Tuhan. Mungkin sebagai manusia, kita kadang-kadang penuh dengan perasaan, ataupun mungkin dengan kondisi jasmani, mata jasmani kita yang terbatas, dan akhirnya kita kadang tidak mungkin Tuhan. Tapi hari ini, kita harus belajar satu bagian. Seperti di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhan menentukan yang terindah dalam hidup kita. Sebaliknya, jikalau tidak percaya, kita tidak percaya rencana Tuhan indah dalam hidup kita, maka mungkin kita tidak punya kesempatan melewati sesuatu yang terbaik, mujizat yang indah dalam Tuhan berikan kepada kita. Coba kita perhatikan, memang pernah terjadi satu hal, yaitu sewaktu kita ada seorang yang tidak percaya kepada mujizat Tuhan. Itu terjadi, yaitu seorang yang bernama Zakaria. Di dalam nas bagian sebelumnya itu, di dalam Lukas pasal 1 ayat 18 sampai 20, tadi saya sudah katakan, itu terjadi juga seorang yang tua bernama Elizabeth, itu mengandung seorang anak laki-laki juga. Dia sudah tua, dia sudah dalam masa-masa mandul, tidak mungkin melahirkan. Dan suaminya itu mendapat wahyu daripada Tuhan melalui malaikat. Tapi apa jawab daripada Zakaria? Coba Anda perhatikan dalam Lukas pasal 1 ayat 18. Zakaria berkata kepada malaikat, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat Gabriel itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara kepada engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Tetapi apa? Sesungguhnya di ayat 20, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Teman-teman sekalian, ada konsekuensinya. Jikalau kita tidak percaya kepada Tuhan,
maka apa? Mujizat, maka berkat Tuhan tidak akan hinggap dalam hidup kita. Maka mungkin akan terjadi hal-hal buruk seperti daripada Zakaria ini. Tapi Tuhan tidak mendatangkan malapetaka kekal. Tuhan yang memberikan sebuah peringatan kepadanya bahwa dia akan bisu dan dia tidak akan dapat berkata-kata sampai kepada apa? Mujizat itu jadi, yaitu apa? Saat sampai benar istrinya yang sudah tua itu melahirkan anaknya, yaitu akhirnya menjadi apa? Dipanggil Yohanes Pembaptis itu. Jadi teman-teman sekalian, rancangan Tuhan itu indah dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu tidak mungkin mendatangkan binasaan untuk mencelakai hidup kita. Tuhan pasti persiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi, suatu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini mungkin terjadi? Jangan lupa, tambahkan iman. Tambahkan iman kepada Tuhan. Percaya, Tuhan pasti buka jalan buat Anda. Dan jangan lupa, bagian kedua, Anda senantiasa taat kepada Tuhan. Jalankan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya mengharapkan di dalam masa-masa sulit ini, di dalam masa-masa pandemi ini, kita menemukan banyak hal-hal yang mungkin tidak seturut dengan apa yang kita harapkan. Banyak hal-hal yang mungkin saja memberatkan hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dan Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Karena Tuhan sudah merancangkannya dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Itu yang terbaik buat kita. Marilah kita senantiasa tunduk taat kepada Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sekali lagi kepadamu Tuhan. Tuhan, di dalam hidup kita mungkin seringkali kami menggerutu, kami marah dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang suatu hal ini tidak lancar, kami mudah untuk melihat kanan kiri kami, melihat sekeliling kami, marah, gundah akan hal itu terjadi. Dan seringkali kami menyalahkan Tuhan sebelum kami menyalahkan diri kami, Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidup kami. Tuhan mau mempersiapkan hal yang terbaik dalam hidup kami. Supaya hidup kami penuh dengan hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Supaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau pimpin sertai di dalam setiap perjalanan hidup kami. Perjalanan dalam pekerjaan kami, studi kami, dan apapun yang kami rencanakan, senantiasa besan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami pegang janji daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah padamu. Amin.